sayyidil anbiya wal mursalin wa alihi al-mutahharin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu wa ma araka tafhamu min al-qalbi ghairal lahmi sanubari asyakali wa min as-sadri ghairal izamil muhitati bihi fa innaka la tudriku min kulli syai'in illa ghilafahu wa kishrahu wa ma ab'adaka an darkil haqa'iq fa inna hadha yujadu lil mayyit wal bahimah wa la tanzilu alaihi anwarul ma'arif wal ulum wa la atharuha min al-khasyah wal haibah was surur fa in aradta an tanshiko syai'an min rawai hadhil asrar wa ma araka turid faqad akhadha syaitan bimakhanakika bijibali syahawat fa alaika bibabit tauhid min awali kitabit tawakkul min kitabil ihya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dalam rangka melaksanakan safari maulid arba'in, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur yang panjang, serta masih dikuatkan keimanan kita, keislaman kita, sehingga kita masih bisa menghadiri daripada maulid Nabi kita SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan taat kepada Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kitab Al-Arba'in fil Usul karangan Imam Ghazali, masih tentang adab-adab membaca Al-Quran, yang mana beliau menyebutkan di antara adab ketika kita membaca Al-Quranul Karim ada yang namanya adab batin yang berkaitan dengan batiniah kita. Di antaranya yang kelima, beliau menyebutkan bahwa hendaklah kita ketika membaca Al-Quran ataupun mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kita berusaha untuk bisa mengambil apa yang ada di dalam Al-Quran, bukan sekedar mendapatkan nur daripada Al-Quran, melainkan kita berusaha mendapatkan barokah daripada Al-Quran tersebut ke seluruh anggota badan kita, baik yang zahir ataupun yang batin, bisa mendapatkan barokah daripada Al-Quranul Karim. Termasuk diantaranya beliau menyebutkan bahwa kita ini terdiri dari 3 alam, 3 dimensi. Ada yang namanya dimensi malakut atau alam malakut, ada namanya alam jabarut, dan ada namanya alam syahadah. Alam syahadah ini berkaitan dengan anggota zahir kita. Sehingga ketika kita membaca ayat Al-Quran, hendaklah anggota-anggota zahir kita merasakan daripada barokah ataupun nur yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Di antaranya ketika kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kesedihan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan azab-azab ataupun siksaan yang bakal diterima oleh Allah daripada hamba-hamba Allah yang bermaksiat, ataupun daripada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki untuk mendapatkan siksa, maka kita usahakan diri kita untuk bisa menangis, sekalipun itu dipaksa, sekalipun itu seolah-olah kita menangis dengan kita paksakan tanpa dengan sendirinya. Jadi kita usahakan kita menangis, kalau bisa sampai meneteskan air mata. Nah, ini untuk mendapatkan dampak ataupun barokah terhadap anggota zahir kita. Begitu juga ketika dibacakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kegembiraan, rahmat Allah, nikmat Allah yang Allah sediakan kepada hamba-hambanya yang
kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang kelak masuk ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Maka hendaklah kita, anggota zahir kita ini, merasakan kegembiraan. Secara zahir kita merasakan kegembiraan. Sebagaimana ketika kita mendapatkan kegembiraan, entah mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, mendapatkan suatu yang menggembirakan, maka kita ekspresikan anggota zahir kita mendapatkan kegembiraan tersebut. Nah, itu secara anggota zahir. Kemudian ada yang namanya alam jabarut. Alam jabarut ini berkaitan dengan beliau menyebutkan yaitu sadar ataupun dada. Jadi letaknya antara anggota hati kita dan anggota zahir kita. Nah, jadi bagian dalam. Nah kan kita kan mengetahui kalau dari segi ilmu anatomi, ilmu biologi, ilmu kedokteran, ada namanya anggota luar, ada anggota dalam. Makanya ada dokter spesialis penyakit dalam, ada yang penyakit luar. Nah begitu juga di sini ada anggota badan yang luar, ada anggota badan yang dalam. Nah ada yang dimaksud di sini yang dalam, anggota zahir yang dalam. Dada diantaranya beliau maksudkan di sini adalah dada. Arti dada di sini antara, bukan dada yang di luar, dada yang bagian dalam. Dada yang bagian dalam yang di dalamnya ada yang namanya jantung. Nah ini ketika kita membaca Al-Quran atau mendengarkan ayat Al-Quran, hendaklah dada kita merasakan dampak, merasakan sesuatu yang berkaitan dengan ayat Al-Quran yang kita baca. Misalnya berkaitan dengan ketakutan, maka dada kita atau jantung kita itu merasakan berdegup-degup atau sesuatu yang menunjukkan bahwa ketakutan. Atau misalnya kegembiraan, atau misalnya suatu keseganan karena merasakan haibahnya, merasakan wibawa, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Misal kita nih berhadapan dengan orang yang ditakuti, preman misalnya. Orangnya sangar di hadapan kita. Nah, kadang kan berdegup jantung kita, deg deg deg. Karena menghadapi seseorang yang kita takuti. Nah, hendaklah ketika kita membaca ayat Al-Qur'an yang berkaitan, misalnya di situ disebutkan Allah Maha Jabbar, Allah Maha Perkasa, Allah Maha memberikan siksa dan lain sebagainya, maka kita merasakan ketakutan seperti itu, merasakan di dada kita berdegup-degup ketika kita merasakan bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Perkasa. Maka kita usahakan hati kita, dada kita merasakan hal-hal seperti itu. Kemudian yang ketiga namanya alam malakut. Ini berkaitan dengan hati, bukan hati yang bagian dalam, bukan. Hati di balik jantung itu. Jadi hati ada yang kalau hati dalam istilah agama itu maksudnya sesuatu yang di balik jantung. Kolbun itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya jantung. Kalau dibahasakan bahasa biologi, bahasa ilmu alam lah, itu dinamakan jantung. Tapi kalau dikaitannya dengan agama itu dimaksudkan hati yang berada di balik jantung itu. Nah, karena disitulah yang tempat ilmu, tempat makrifat itu di hati yang ada di balik jantung itu. Nah ini ketika kita membaca Al-Quran atau mendengar ayat Al-Quran, maka hati kita usahakan untuk mendapatkan hasil daripada apa yang kita baca atau kita dengarkan daripada ayat-ayat Al-Quran. Kita mendapatkan ma'rifah, kita mendapatkan ilmu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah inilah yang dimaksud dengan yang beliau maksudkan di sini, bahwa hendaklah ketiga dimensi ini, ketiga anggota ini, ketiga alam ini mendapatkan hasil daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ataupun yang kita dengarkan. Jangan semata-mata kita cuman
mendengar atau membaca, tahu artinya udah selesai. Tapi di sini hendaklah kita meresapi sampai ke 3 dimensi itu. Nah, ini pelan-pelan memang diusahakan. Ini tergantung juga dengan ilmu kita, tergantung dengan keimanan kita. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini, nah, kita tidak bisa menyangka bahwasanya yang dimaksud beliau dengan hati di sini itu sesuatu daging yang berbentuk hati, yaitu namanya jantung. Kalau dalam ilmu kedokteran itu jantung. Nah, kita bukan maksudkan di situ, bukan. Kalau kita memaham sekedar di situ, artinya kita belum paham. Jadi kalau yang dimaksud hati di sini yang kita kira itu jantung yang ada di anatomi tubuh, nah berarti kita belum paham. Yang dimaksud beliau di sini yang dibalik itu. Begitu juga as-sadr, dada. Dada yang dimaksud di sini bukan yang kita sangka sesuatu yang berada di bagian depan kita ini atau di balik kulit luar ini. Bukan itu yang dimaksud beliau. Yang yang diliputi oleh tulang dada, tulang rusuk dan lain sebagainya daripada tulang-tulang yang meliputi daripada anggota dada kita ini. Nah, kalau kita cuman memaham sebatas itu, maka kita bisa memaham Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran cuman sekedar luarnya doang, cuman sekedar kulitnya. Kita nggak bisa memaham apa itu artinya hati, apa itu artinya dada yang dimaksud beliau di sini. Di situ aja kita belum paham, artinya kalau kita belum memahami yang namanya hati, belum memahami yang artinya dada yang sering disebut di Al-Quran ataupun di hadis Nabi, kita nggak paham nih hati yang dimaksud dalam agama itu apa, dada yang dimaksud dalam agama itu apa. Nah, kalau kita belum bisa memaham sampai di situ, maka ketika kita memaham Al-Quran juga belum bisa mencapai intisari daripada kandungan Al-Quran tersebut. Cuman luarnya saja, lapisan luarnya aja. Maka kita nggak bisa mencapai tingkatan hakikat daripada apa yang dikandung daripada Al-Quran. Baru luarnya doang, baru lapisan luar, belum mencapai hakikatnya. Apalagi ma'rifatnya, hakikatnya itu belum mencapai tingkatan seperti itu. Baru luarnya daripada ayat Al-Quran. Baru kita membaca misalnya ayat-ayat Al-Quran, Allahu la ilaha illahu misalnya. Udah kita tahu tulisannya Allahu, la ilaha illahu. Itu doang. Artinya Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia. Udah, kita nggak bisa meresapi sampai ke 3 lapisan, 3 alam daripada diri kita tersebut. Nah, kalau kita tidak bisa memaham ayat Al-Quran, tidak bisa mendapatkan ilmu-ilmu ma'rifah ataupun ilmu-ilmu yang bisa kita jadikan modal dalam kita menjalani kehidupan kita, maka sama saja kita sama seperti mayit, sama seperti jasad yang yang sudah meninggal, sama dengan binatang. Nggak bisa memaham ayat Al-Quran. Sehingga apakan lagi nggak bisa mencapai ma'rifat ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sehingga diceritakan Imam Syafi'i itu kadang satu ayat Al-Quran itu bisa menghasilkan beberapa hukum. Bahkan sampai 72 hukum. Cuman satu ayat Al-Quran misalnya. Satu ayat Al-Quran ini bisa mendapatkan rentetan-rentetan hukum ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ilmu fikih, ilmu tauhid dan sebagainya. Itu bisa diperoleh cuman dari satu ayat Al-Quran.
Nah, kalau kita ya udah ayat Al-Quran sekali baca udah, cuman di lisan, cuman di lidah yang bisa kita dapatkan dari membaca ayat Al-Quran. Itu juga alhamdulillah, seandainya juga bisa ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal. Tapi manakala kalau kita bisa mendapatkan yang lebih daripada itu, maka itu lebih baik. Nah, jadi kita belum bisa mencapai daripada nur-nur ma'rifah ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan ayat Al-Quran. Ataupun nur-nur ilmu pengetahuan, ilmu agama. Dan tidak bisa merasakan ketakutan, tidak bisa merasakan keagungan Allah SWT dan kegembiraan daripada janji-janji yang Allah sediakan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Kita nggak bisa merasakan seperti itu. Nah, misalnya ketika Allah menyebutkan di Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Udah, kita cuman sekedar membaca gitu. Bagaimana kita merasakan jannatu adennya itu bagaimana? Nggak bisa kita membayangkannya, nggak bisa. Udah, numpang lewat ya udah. Orang yang beriman, beramal soleh, orang yang paling baik, maka kelak diberikan jannatu aden, surga aden. Kita nggak bisa merasakan kegembiraan seperti itu. Nah, artinya di sini kita belum bisa mendapatkan hasil yang lebih daripada sekedar mengerti daripada artinya. Maka kalau misalnya kita bisa, ini surga aden ini, sudah kegembiraannya sangat luar biasa ketika membaca ayat Al-Quran seperti itu. Nah, itu kalau bisa seperti itu. Kegembiraan yang luar biasa ketika mendengar janji-janji yang Allah sediakan terhadap hamba-hambanya yang beriman, yang beramal soleh. Nah, maka merasakan kegembiraan seperti itu adalah yang seharusnya bisa kita hasilkan daripada apa yang kita baca daripada Al-Quran ataupun mendengarkannya. Kemudian beliau menyatakan kalau kita menginginkan, itu kalau mau juga nih. Di sini beliau menyindir. Sama seperti kata Habib Syarif kemarin, Imam Ghazali ini, beliau itu sindirannya telak lah istilahnya. Di sini beliau seperti itu juga. Maka jikalau engkau ingin merasakan sedikit daripada bau atau mendapatkan harum, kewangian daripada sir-sir ataupun rahasia yang terdapat dalam Al-Quran, itu kalau mau juga, kata beliau. Beliau nyindir nih, kebanyakan kita ya dah nggak peduli baca Al-Quran, ya udah yang penting baca, yang penting baca. Nggak ada keinginan untuk bisa mendapatkan sir-sir yang terdapat dalam Al-Quran. Kayaknya enggak nih, kata beliau. Imam Ghazali ini Masya Allah, sindirannya ini menghantam lah ibaratnya, menghantam. Kalau kita menginginkan, kalau engkau menginginkan sedikit kewangian daripada sir-sir yang bisa didapatkan, aku kira engkau enggak mau, kata beliau. Kenapa? Maka sesungguhnya, kata beliau, syaitan itu sudah mencekik kita, membelenggu kita dengan lingkungan syahwat. Jadi kita ini diliputi oleh syahwat-syahwat yang diperhiasi oleh syaitan, sehingga kita gak ada keinginan untuk bisa mendapatkan hasil-hasil yang lebih daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Karena syaitan ini sudah meliputi kita dengan keinginan-keinginan syahwat. Baik itu syahwat wanita, syahwat anak, anak, keturunan, ataupun syahwat yang berkaitan dengan harta, syahwat yang berkaitan dengan kendaraan, syahwat yang berkaitan dengan makanan, minuman,
syahwat yang berkaitan dengan jabatan, syahwat yang berkaitan dengan keinginan-keinginan daripada kehidupan dunia. Nah, kita cuman disibukkan oleh syahwat. Nah, misalnya ketika membaca Al-Quran, yang ada di pikiran kita mungkin, ini makannya jam berapa misalnya. Ini apa namanya? Apa yang bisa dihasilkan daripada membaca Al-Quran ini misalnya. Nggak difikirkan sampai sejauh hakikat-hakikat yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Jadi kita ini masih diliputi oleh syahwat. Maka seandainya engkau masih menginginkan, kalau kita ingin untuk bisa merasakan sedikit aja lah, nggak usah banyak-banyak lah, sedikit aja, wangi-wangian daripada sir-sir yang terdapat dalam Al-Quran dan bisa memahaminya, maka beliau menganjurkan, sebenarnya bukan menganjurkan, fa'alaika itu apa namanya, semacam keharusan. Fa'alaika bibabit tauhid min awali kitabit tawakkul min kitabil ihya. Maka kalau pingin, ya udah baca kitab Ihya, kata beliau. Kalau kita ada keinginan untuk bisa merasakan sedikit aja lah, gak usah banyak-banyak. Kita bisa merasakan sedikit daripada nikmatnya membaca Al-Quran, apa yang bisa didapatkan daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca atau kita dengarkan, maka engkau harus untuk membaca, mempelajari bab tauhid di dalam kitab Tawakkul, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kalau kita misalnya ada keinginan, ya udah belajar kitab Ihya yang berkaitan dengan bab Tawakkul. Nah, sehingga guru-guru kita, para ulama itu mengatakan man lam yaqra Ihya laisa lahu minal haya. Jadi kalau orang ngakunya orang beriman, ngakunya orang Islam, gak pernah belajar kitab Ihya, artinya orangnya gak punya malu. Jadi kalau kita gak pernah belajar kitab Ihya, gak pernah membaca kitab Ihya, berarti kita ini orang yang gak tahu malu. Nah, jadi di sini beliau menyuruh kepada kita untuk membaca kitab Ihya, terutama yang berkaitan dengan bab tawakkul ataupun tawakal. Apa sih isinya di situ? Nah, di antaranya beliau menyebutkan bahwa tauhid ini yang berkaitan dengan tawakul. Jadi tawakul ini sesuatu yang wajib ada pada diri kita. Sebagai orang yang beriman, yang mengaku Islam, itu harus ada yang namanya tawakul. Walaupun ada tingkatan-tingkatan tawakul tadi. Nah, beliau menyebutkan ada 4 tingkatan tawakul itu. Berarti kalau nggak ada tawakulnya sama sekali, nggak ada tawakalnya sama sekali, itu bukan orang yang beriman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hendaklah bertawakallah kepada Allah apabila engkau termasuk orang yang beriman. Artinya kalau orang yang beriman pasti ada tawakalnya. Pasti ada tawakalnya. Kalau nggak ada tawakal sama sekali, artinya bukan orang yang beriman. Jadi kita ini dalam aspek apapun itu harus ada tawakulnya, ada tawakalnya. Sekalipun misalnya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, sesuatu yang menjadi hal yang secara adat itu pasti. Misal aja lah, kalau kita makan kenyang, kalau kita makan kenyang, kalau kita berobat bisa sembuh. Nah, di sini kalau kita orang yang beriman, jadi kita meyakini bahwa misalnya obat tadi atau berobat tadi itu cuman secara adat bisa menyembuhkan. Tetapi hakikatnya kita keserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang
menyembuhkan, bukan obat. Atau misalnya makan, bukan karena makan kita kenyang, karena Allah lah yang memberi rasa kenyang itu kepada kita, bukan makanan. Jadi bukan sesuatu yang pasti. Nah itu minimal kita merasakan itu, menyadari bahwa ada al-musabbib, ada yang menyebabkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang maha penyebab segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita orang yang beriman, itu pasti ada yang namanya tawakal. Nah, tawakal di sini beliau menyebutkan ada 4 tingkatan. Beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan tersebut sebagaimana kita mengetahui satu buah yang namanya buah kelapa. Beliau memisalkan buah kelapa. Hebatnya Imam Ghazali ini luar biasa beliau. Segala ilmu bisa beliau tampilkan di kitab beliau. Tadi ilmu kedokteran, anatomi tubuh. Ini sekarang beliau masuk ke ilmu buah-buahan, ilmu botani. Luar biasa beliau. Padahal beliau cuma ngaji agama aja. Gak pernah belajar biologi, gak pernah belajar kedokteran. Tapi beliau bisa menghasilkan kitab-kitab yang bisa menjadi rujukan, bahkan ilmu apapun yang ada di dunia ini itu bisa mengambil rujukan kepada kitab-kitabnya Imam Ghazali. Sampai orang-orang di luar Islam itu mengambil rujukan kepada kitab-kitab Imam Ghazali. Bahkan banyak di antara mereka yang sampai hafal padahal mereka bukan orang Islam. Karena mereka tahu isinya yang ada di dalam kitab-kitab Imam Ghazali itu segala ilmu ada. Ilmu dunia ini ada semua. Ini kita lihat, baru satu pembahasan, baru satu malam sudah ada 2 ilmu. Ini belum dibahas secara rinci nih. Baru tadi bahas secara yang namanya jantung, yang namanya dada. Ini masih bisa sampai ke kalau ilmu kedokteran mau sampai ke S3-nya bisa beliau. Saking luar biasanya beliau bisa menjelaskan seperti itu. Ini masuk ke tentang buah kelapa. Padahal buah kelapa ini daerah-daerah Arab itu susah ditemukan. Jauzul Hindi, paling kayak di Indonesia, daerah-daerah yang tropis, Arab itu susah cari kelapa. Tapi beliau bisa menjelaskan buah kelapa. Jadi beliau mencontohkan tawakal itu tingkatannya sebagaimana buah kelapa. Buah kelapa itu kan terdiri dari 4 bagian. Ada yang namanya intisarinya, ada intinya, ada lapisan bagian dalam, ada lapisan bagian luar. Coba misalnya ambil buah kelapa muda nih. Itu kan ada kulit luarnya. Kalau kita kita kupas nanti ada kulit bagian dalamnya. Kita kupas lagi nanti ada airnya. Nanti dari airnya itu bisa dihasilkan santan dan sebagainya. Jadi ada 4 bagian yang ada di dalam buah kelapa. Nah ini beliau mentamsilkan sebagaimana tingkatan-tingkatan tawakul ataupun tawakal. Kembali kepada membaca ayat Al-Quran. Kalau kita membaca ayat Al-Quran cuman sekedar membaca secara hurufnya, secara tajwidnya, kemudian secara artinya, terjemahnya, udah kita tahu, sudah cukup. Kita cukup sampai di situ. Artinya kita cuman sebagaimana mengambil kelapa itu kulit luarnya doang, atau kulit dalamnya. Belum sampai merasakan air kelapa ataupun inti sari daripada kelapa yang bisa menghasilkan santan. Nah belum, baru kita bisa mendapatkan lapisan luar daripada buah kelapa tadi.
Bahkan ini juga ada dua macam manusia yang seperti itu. Yang baru merasakan kulit luar daripada buah kelapa tadi. Ini orang yang beriman yang pertama, membaca Al-Quran, tapi cuman sekedar tahu maknanya, dia membaca sudah sesuai daripada tajwidnya dan lain sebagainya, sudah dia dia cukupkan dirinya dalam membaca Al-Quran atau mendengar ayat Al-Quran cuman sebatas makna secara zahir. Nah, itu sebagaimana dia mendapatkan buah kelapa cuman kulit luarnya doang. Dan ada orang yang kedua. Orang yang kedua ini orang munafik. Orang munafik itu mereka cuman luarnya doang dalam Al-Quran. Makanya di kitab-kitab tajwid itu banyak disebutkan, kalau orang cuma mementingkan lagu ketika membaca Al-Quran, tapi nggak sampai bisa meresapi daripada rahasia-rahasia Al-Quran, nah itu sebagaimana orang munafik ini. Jika disebutkan itu sebagaimana pepare ya, buah pare atau sesuatu yang harum, bunga mawar itu harum. Jadi orang nih baca Al-Quran, lagunya luar biasa, lagunya membuat kita terkesima, tapi hatinya penuh dengan riya, hatinya penuh dengan ujub, hatinya penuh dengan tidak ikhlas, maka itu sebagaimana bunga mawar misalnya. Bunga mawar itu harum aja, baunya harum tapi dimakan pahit. Jadi nggak bisa diambil dalamnya nggak bisa dimanfaatkan. Luarnya harum tapi dalamnya nggak enak. Nah itu sebagaimana orang munafik. Jadi kalau kita membaca Al-Quran cuman mementingkan zahirnya aja, nah ini sama sebagaimana orang munafik. Nah, mudah-mudahan kita dilindungi daripada sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian ada tingkatan yang kedua, yaitu orang ini bisa membaca Al-Quran tapi mau sedikit memahami daripada ayat Al-Quran. Nah ini biasanya umumnya orang yang beriman, orang yang Islam, muslimin, itu dalam tingkatan yang kedua ini. Jadi mereka membenarkan daripada ayat Al-Quran. Misalnya dia membaca Allah menjanjikan seperti ini. Oh, aku beriman, yakin. Nah, kemudian dia membenarkan apa yang ada di Al-Quran, tidak ada pengingkaran. Nah, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, ini kadang-kadang kalau kita membaca Al-Quran nggak yakin dengan apa yang kita baca. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Kita nggak yakin. Kebanyakan mungkin kita nggak yakin. Buktinya apa? Kita kadang mencari rezeki tanpa waktu, tanpa peduli waktu, sehingga melupakan kewajiban kita, kewajiban menuntut ilmu agama, kewajiban menjalankan sholat yang 5 waktu secara berjamaah misalnya. Ini kita lalaikan. Nah itu artinya kita nggak yakin dengan janji Allah. Allah menyatakan bahwa seluruh makhluk ini sudah Allah jamin rezekinya. Kita nggak yakin, ya udah berusaha setengah mati. Ya Allah menyuruh mencari rezeki, tapi kewajiban jangan ditinggalkan. Kewajiban menuntut ilmu, kewajiban sholat 5 waktu, ini jangan sampai ditinggalkan.
Nah itu kalau kita yakin kita bisa menjalankan daripada kewajiban-kewajiban, tapi kita tetap meyakini bahwa Allah sudah menjamin rezeki kita. Nah itu tingkatan yang kedua. Jadi kita membaca Al-Quran, kita yakini, tapi kita belum bisa memaham secara dalam daripada ayat Al-Quran tersebut. Nah ada tingkatan yang ketiga, itu bisa mendapatkan inti ataupun air kelapa tadi, merasakan nikmatnya air kelapa muda. Itu kalau kita bisa memaham ayat Al-Quran. Ini dalam tingkatan orang-orang yang mempunyai ilmu yang bisa memaham ayat-ayat Al-Quran. Ini biasanya tingkat mufassirin lah. Artinya apa? Dia sudah ada ilmunya, punya ilmu. Sehingga kembali lagi ini sindiran bagi kita. Nah, jadi kita ini punya ilmu enggak? Kalau enggak punya ilmu, udah tuntut ilmunya. Makanya hadis yang sering kita sebutkan tuh, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au sami'an. Itu harus ada di antara tersebut. Jangan kita cuman sekedar sami'an aja. Kalau bisa kita tingkatkan mustami'. Kita tingkatkan, kita ini jangan cuman cukup jadi muhibbin, cukup sebagai khodim, ahli khidmat. Jangan. Kita usahakan lebih daripada itu. Walaupun memang ada ada kelebihannya, ada manfaatnya, ada faidahnya. Sekedar berkhidmat itu sudah dapat manfaatnya. Tapi kalau bisa kita tambah, kita menjadi lebih daripada itu. Jangan sekedar cukup dengar aja lah, nggak perlu catat, artinya dengar aja. Ada seorang khadimnya As-Sayyid Alwi Al-Maliki, itu beliau ini ahli khidmat. Jadi nggak ikut hadir ketika majelisnya Sayyid Alwi Al-Maliki, abahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Tapi beliau sekalipun ahli khidmat, tapi apa yang disampaikan gurunya Sayyid Alwi tadi, itu beliau dengar, beliau catat, beliau resapi di dalam hati. Ini contoh bagi kita yang ahli khidmat, ini mungkin jadi contoh, jadi pelajaran. Sekalipun beliau posisinya seorang ahli khidmah, nggak ikut nih majelis misalnya baca kitab Ihya Ulumuddin misalnya, beliau nggak ikut duduk di depan Sayyid Alwi Al-Maliki, tapi beliau datang bawa gahwa, bawa kopi, nyiapkan karpet, nyiapkan buat Sayyid Alwi misalnya. Beliau ahli khidmat. Tapi ketika dibacakan kitab, disampaikan ilmu daripada Sayyid Alwi Al-Maliki, beliau mendengarkannya dan meresapinya dan memahaminya sehingga menjadi sesuatu yang tersimpan di dalam hati beliau. Gak sekedar numpang lewat di telinga. Artinya beliau sekalipun sebagai muhibbin, sebagai orang yang cinta terhadap ilmu, artinya ahli khidmat, beliau juga sebagai orang yang sami', orang yang mendengar, tapi sekaligus beliau mustami'. Jadi contoh nih. Jadi ahli khidmat diusahakan mencontoh. Jadi sekalipun ahli khidmat, jangan udah yang penting ahli khidmat dah. Enggak juga. Jadi diusahakan tetap. Kiai Khalil Bangkalan itu beliau itu berapa tahun itu enggak ikut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, beliau ini enggak ikut di majelis gurunya. Tapi ahli khidmat beliau. Kenapa? Udah ente khidmat aja. Tapi beliau sekalipun khidmat, ilmu yang disampaikan itu didengarkan dan diresap ke dalam hati beliau. Banyak daripada orang-orang terdahulu itu sekalipun ahli khidmat, apa yang didengarkan itu diambil pelajaran daripada
apa yang disampaikan guru-gurunya. Begitu juga para sahabat. Daripada Anas bin Malik misalnya, Abdullah Ibnu Abbas misalnya, itu ahli hikmat semua. Zaid bin Sabit, tapi ketika wafat Rasulullah, mereka bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kembali kepada Said Alwi Al-Maliki tadi, seorang khadimnya Said Alwi Al-Maliki, itu beliau sekalipun ahli hikmat, tapi beliau mendengarkan apa yang disampaikan gurunya, menjadikan ilmu tersebut meresap di dalam hati beliau, beliau simpan menjadi ilmu bagi beliau. Ketika wafatnya Said Alwi Al-Maliki, nah yang naik kan Said Muhammad Al-Maliki yang menggantikan abahnya. Ketika itu ada misalnya masalah-masalah, ini gimana nih, ada masalah ini, bagaimana pemecahannya, solusinya bagaimana? Said Muhammad Al-Maliki ini paham. Panggil si fulan, kata beliau. Panggillah yang si khodim tadi, ahli hikmat tadi. Coba antum sampaikan apa yang dikatakan abah kemarin itu dalam masalah ini. Bisa beliau menyebutkan. Padahal beliau ahli hikmat. Artinya beliau sekalipun ahli hikmat jadi alim. Jadi beliau bisa menyampaikan apa yang disampaikan gurunya. Nah, kembali kepada hal yang tingkatan yang ketiga daripada tawakal, bahwa kita berusaha mempunyai ilmu dalam bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi menuntut ilmu ini suatu kewajiban. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita. Al-Quran kan kita suatu kitab yang wajib kita imani dan wajib kita jadikan sebagai ikutan. Maka kita harus diantaranya berusaha untuk membaca Al-Quran tersebut ataupun mendengarkan ayat Al-Quran tersebut. Tapi itu semua bisa didapatkan dengan menuntut ilmu agama dulu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi di sini untuk bisa mencapai tingkatan yang ketiga itu harus ada ilmunya. Artinya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kita di sini ada enggak di antara kita misalnya yang bisa mencapai derajat yang ketiga ini? Mungkin sulit. Mungkin ukuran tarakan mungkin enggak ada, mungkin. Wallahu a'lam. Mungkin enggak ada yang bisa mencapai tingkatan yang ketiga ini. Tingkatan mufassir. Tadi tingkatan yang pertama udah baca sekilas saja. Tahu maknanya aja. Tingkatan yang kedua bisa diamalkannya secara zahir, bisa dia resapi, bisa dia rasakan, dan bisa diamalkan. Nah, tingkatan yang ketiga ini bisa memaham yang lebih daripada yang tersirat daripada ayat Al-Quran. Ini tingkatan mufassir namanya, tingkatan mufassir. Tapi kadang MTQ atau STQ itu kan ada tafsir 30 juz. Itu sebenarnya bukan tafsir, itu cuma terjemah. Kalau tafsir ini ada ilmu-ilmunya. Banyak cabang ilmu yang harus dikuasainya untuk bisa mencapai tingkatan mufassir. Nahunya cukup nggak? Nahunya. Ilmu nahu ini aja kitabnya banyak. Kitab Jurumiyah, kitab Mutammimah, kitab Alfiyah Ibnu Malik, belum lagi kitab Qatron Nada dan lain sebagainya daripada kitab-kitab nahu. Udah belajar nggak itu? Mau jadi mufassir? Nahu aja mau belajar SD belum cukup, kuliah aja belum habis. Itu baru nahu. Itu baru nahu, baru satu cabang ilmu. Sorof, ilmu sorof. Mau dari kitab Durusul Lughah misalnya, kitab At-Tasrif. Belum lagi nanti marahil arwah dan lain sebagainya daripada kitab-kitab sorof.
Ini aja nggak cukup waktu. Kalau kita bayangkan satu cabang ilmu dalam ilmu agama itu nggak cukup umur kita. Belum lagi fikih. Itu baru nahu, baru sorof. Tajwid aja lah, tajwid aja banyak kitabnya. Ya, kitab dasar aja lah, Hidayatus Sibyan. Itu kitab TK kalau ada di pondok pesantren, kitab TK. Ini kita yang sudah berumur, sudah CB, sudah tua ini, banyak mungkin yang nggak pernah belajar Hidayatul Sibyan ataupun yang dasar daripada kitab tajwid. Bagaimana kita bisa memaham, mentafsirkan daripada Al-Quran yang kita baca. Tajwidnya aja masih lepas. Itu baru tajwid, belum kitab ilmu-ilmu lainnya. Nah ini sebenarnya bukan sekedar menyalahkan kita, bukan sekedar mengejek kita, enggak. Di sini beliau menghimbau kepada kita untuk mementingkan dalam menuntut ilmu agama. Imam Ghazali ini kitabnya kalau dibandingkan umurnya, banyakkan kitab daripada umurnya. Kalau dihitung harinya ya, kalau dihitung, beliau kan umurnya cuman sekitar berapa? 55 apa? Gak sampai 60 umur beliau. Dihitung harinya atau jamnya aja lah. Dihitung hari atau jamnya berapa? Dibandingkan dengan kitab yang beliau hasilkan. Banyakkan kitabnya daripada umurnya. Nah itu sesuatu yang gak masuk akal. Banyakkan kitabnya. Ini kitab-kitab yang sudah terkenal aja yang kita tahu. Belum kitab-kitab lainnya lagi. Alhamdulillah ini kita sama Habib kan baca sama-sama Imam Ghazali nih. Nah, Habib baca Bidayatul Hidayah. Ini Al-Arba'in fil Usul. Sama kitab Imam Ghazali. Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Belum lagi yang sudah dibaca misalnya. Banyak kitab-kitab Imam Ghazali itu bahkan umur beliau dibandingkan kitab, banyakkan kitab daripada umur. Baru keluasan ilmu beliau di sini sangat luar biasa. Nah itu semua juga berkat daripada yang pertama beliau, bagaimana pendidikan beliau ketika masih kecil. Ini jadi sedikit kita kilas balik. Kenapa beliau bisa mencapai derajat seperti itu? Nah, di antaranya diceritakan ketika beliau masih kecil, beliau kan 2 bersaudara. Beliau Muhammad, saudaranya Ahmad. Muhammad bin Muhammad. Jadi beliau namanya Muhammad, abahnya Muhammad, kakeknya bernama Muhammad. Muhammad bin Muhammad. Nah beliau ini ketika masih kecil, diajak terus sama abahnya. Diajak ke majelis. Setiap diajak ke majelis, ini jadi pelajaran buat orang tua ya. Setiap ke majelis, itu si orang tua bagaimana? Dalam mengajarkan anaknya ataupun mentarbiyah anaknya ketika menghadiri majelis ilmu. Nah, beliau ketika mengajak anak-anaknya untuk menghadiri majelis ilmu, beliau menyuruh anak-anaknya untuk mencontoh si guru. Jadikanlah panutan. Kemudian beliau tambah dengan berdoa, ya Allah, jadikanlah kedua anakku ini bisa seperti gurunya ini. Jadi beliau mendoakan. Jadi doa ke majelis, ya Allah doakan. Ya Allah mudah-mudahan seperti Syekh ini. Ya Allah mudah-mudahan seperti Syekh Fulan. Diajak terus. Kemudian minta doakan sama gurunya. Jadi minta doakan. Jadi nggak sekedar diajak, didoakan, si abah mendoakan, kemudian diajak ke gurunya, minta doa dari si guru. Nah ini buat orang tua, ini kata
guru kami, abah sama si ibu, bapak dan si ibu itu punya peran doa masing-masing terhadap si anak. Jadi kalau kita menginginkan kebaikan terhadap si anak, doa yang paling manjur doa si bapak. Doa yang paling manjur untuk kebaikan si anak si bapak. Jadi kalau bapaknya pingin anaknya jadi ulama misalnya, si bapaknya harus rajin-rajin mendoakan si anak. Rajin-rajin mendoakan si anak. Kebaikan, kalau doa kebaikan paling mujarab, paling mustajab itu si bapak. Tapi sebaliknya, doa keburukan paling mustajab si ibu. Kalau si ibu nih sering ngomong sama si anak setan nih, lo udah jadi setan nih. Hati-hati, ibu-ibu hati-hati nih. Jangan omongannya itu jelek terhadap anaknya. Itu kabul, mustajab. Jadi si ibu harus berusaha menahan lidahnya, menahan lisannya daripada mengucapkan yang jelek-jelek terhadap si anak. Dasar anak gak tahu diri. Waduh. Ini hati-hati. Jadi kita sebagai orang tua misalnya harus memperhatikan seperti itu. Jadi kalau posisi kita sebagai bapak, sering-sering doakan kebaikan. Terutama misalnya di tengah malam, sholat tahajud, doakan si anak. Ya Allah, mudahan anakku alim. Ya Allah, jadikan anakku orang yang berbakti. Ya Allah, jadikan anakku orang yang sukses dan lain sebagainya. Sebaliknya si ibu hati-hati menjaga lisannya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata atau bahkan mendoakan yang jelek-jelek terhadap si anak. Ini mustajab. Dan itu terbukti. Mujarab. Yang sering kita kan malin kundang nih. Malin kundang kan kayak gitu. Itu contoh. Walaupun itu cuman mitos, dongeng. Makanya kalau itu kata orang-orang di sana itu, orang Minangkabau itu walaupun sekedar mitos, tapi itu cuman pelajaran supaya si anak jangan durhaka. Sebaliknya si ibu hati-hati ngomongnya, hati-hati ngomong terhadap si anak, karena omongan yang jelek si ibu terhadap anak itu mustajab. Nah, ini kita kembali kepada Imam Ghazali di sini. Beliau dengan berkat bapaknya sering mendoakan seperti itu, jadilah beliau Imam Ghazali dan saudaranya itu menjadi seorang ulama, ataupun kedua-duanya menjadi ulama besar. Walaupun kita nggak kenal nih Imam Ahmadnya bagaimana. Nah, Imam Ahmad nih punya peran penting terhadap Imam Ghazali nih. Muhammad bin Muhammad, saudaranya kan Ahmad. Jadi kalau secara kasat mata Imam Ghazali ini nggak bisa menjadi Imam Ghazali yang kita kenal kalau nggak berkat saudaranya Imam Ahmad. Di antaranya ceritanya, Imam Ghazali ini kan asalnya nih ulama fikih, ahli fikih. Jadi beliau banyak mengarang kitab-kitab fikih, kitab basit, wasit dan lain sebagainya daripada kitab-kitab fikih yang beliau karang. Jadi beliau ahli fikih. Sebelumnya beliau menguasai ilmu fikih, banyak membahas masalah fikih. Jadi pada suatu hari beliau menjadi imam sholat berjamaah, sholat fardu. Beliau habis membaca kitab haid, membahas masalah haid. Ketika itu datang Ahmad, saudaranya, ikut berjamaah di belakang saudaranya tadi Muhammad bin Muhammad. Ahmad datang jadi makmum. Ketika sholat, tiba-tiba di tengah sholat mufarokoh, selesai sholat nanya, Ahmad, kenapa ente mufarokoh nih? Kok ente mufarokoh tadi sholat? Padahal anak secara zahirnya nggak ada melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Akhirnya ente mau tahu, kata Ahmad, ente tadi ana melihat ente itu berlumuran dengan darah. Ketika menjadi imam nih, dilihat itu penuh darah. Kan darah ilmu fikih,
darah itu sesuatu najis kan. Manakala kita sedang sholat, ada suatu najis di badan kita, atau di pakaian kita, atau di tempat sholat kita, maka sholat kita nggak sah. Nah, Anda ngelihat ente penuh darah, artinya ente nggak sah sholatnya, maka Anda mufaraqah, kata Imam Ahmad. Wah, bingung Imam Ghazali. Baru sadar, oh iya, tadi Anda sebelum sholat tadi Anda membahas masalah haid. Haid kan berkaitan dengan darah. Ya udah, akhirnya bagaimana ente bisa mencapai tingkatan seperti itu, kata Imam Muhammad ini. Ente mau tahu, ya udah, ada, ntar ente datangi, ada orang tukang sepatu aja di pasar. Datangi aja tukang sepatu di pasar tuh, cari. Akhirnya Imam Ghazali pergi itu ke pasar. Pergi ke pasar, datang, ketemu sama tukang sepatu yang dimaksud. Ana mau belajar sama ente, kata Imam Ghazali nih. Ente mau belajar sama ane kan tukang sepatu. Ente seorang ulama besar. Nah, pokoknya Ana mau belajar, kata. Ya udah. Nanti selesai pasar sudah tutup, sudah bubar, ente bersihin dah satu ke pasar ini. Ini ulama disuruh sama tukang sepatu untuk membersihkan pasar tanpa gaji. Ulama besar nih. Mau Imam Ghazali, nggak ada gengsi-gengsian, nggak ada. Sami'na wa ata'na. Selesai pasar, bubar. Udah beliau membersihkan pasar. Selesai, balik lagi ke tukang sepatu tadi. Ya udah. Balik lagi. Nah, mulai di situ beliau, karena beliau di situ tawadu dan lain sebagainya, daripada sifat-sifat yang beliau tunjukkan dalam hal mencari ilmu agama, akhirnya terbuka lah di dalam hati beliau, sehingga beliau bisa mencapai tingkatan seperti ini. Itu dengan berkat tadi, dengan berkat saudaranya. Jadi saudaranya ini mubarak. Jadi hendaklah kita ini saling memberi berkat. Jangan kita sama saudara justru saling iri dengki, saling bersaing dalam hal-hal yang negatif. Di sini enggak. Di sini beliau mengajarkan bahwa saling bersaudara itu kalau bisa saling memberi berkat, saling memberi manfaat satu sama lain. Nah, itulah yang dapat kita pelajari daripada apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab beliau ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu agama, dalam menjalankan taat kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah membukakan kepada kita sehingga kita bisa menjalani daripada apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita SAW dan para ulama-ulama kita, dan kita bisa beradab kepada Rasulullah SAW, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, beradab kepada ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi kita SAW dan diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان.